Petuah Milan. Nara dan Ibu Salma berada di depan rumah, berdiri berdampingan menatap ke arah rumah mereka. Sedih bercampur rasa berat, berkecamuk dalam hati mereka, terutama Ibu Salma. Kini mereka akan kembali meninggalkan rumah ini, bersiap untuk kembali ke Jerman. Iya, Nara telah mengambil keputusan untuk kembali ke Jerman, tak mengindahkan bujukan Chelsea dan ibunya. Dia hanya ingin hidup tenang bersama ibu dan adiknya, sama seperti dulu. Setelah puas menatap rumah, Nara menarik tuas kopernya ke arah taksi yang telah menunggu mereka. Tak beberapa lama, barang-barang mereka pun telah berada di dalam mobil. Ra, kamu yakin dengan keputusan kamu? Tanya Ibu Salma, memastikan keputusan putrinya sebelum dia masuk ke dalam mobil. Iya, Bu. Kita harus kembali ke Jerman. Nara banyak terikat kontrak merias di sana. Jelas Nara yang telah sukses sebagai perias ternama. Kamu sudah pamit dengan mereka? Tanya Ibu Salma. Nara menghela napas berat lalu menggeleng pelan. Enggak perlu, Bu. Di rumah saya akan diadakan acara makan malam syukuran pernikahan mereka bersama keluarga Kai. Nara nggak mau ganggu saya. Nanti aja Nara telepon dia. Terang Nara tahu informasi itu dari Chelsea. Lalu Nak Milan? Tanyanya lagi. Nara terdiam sejenak. Untuk apa memberitahu Milan? Itu hanya akan membuat langkahnya berat. Lebih baik dia diam. Ayo kita pergi. Nanti kita terlambat. Ujar Nara mengalihkan pembicaraan. Ibu Salma membuang napas lemah. Putrinya tetap bertahan pada pendiriannya. Perempuan paruh baya ini lalu masuk ke dalam mobil. Nara menatap ke arah rumahnya sekali lagi. Setelahnya hendak masuk ke dalam mobil. Namun, gadis cantik ini tersentak saat pergelangan tangannya dicekal. Kak Milan? Ucap Nara. Mengapa dia harus ada di sini? Milan lalu menarik tangan Nara untuk menjauh beberapa meter dari mobil. Ra, kumohon jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Marahlah padaku, tampar aku, pukul aku, lampiaskan semuanya. Tapi kumohon, jangan pergi. Mohon Milan, terdengar putus asa. Harus dengan apa lagi dia meyakinkan perempuan yang ia cintai ini? Kak Milan, aku harus pergi. Ucap Nara bersikap acuh, mengalihkan pandangannya. Demi apapun, dada Nara terasa sesak melihat Milan terus memohon padanya. Beri aku kesempatan sekali saja, Ra, untuk memperbaiki semua. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik untukmu. Ucap Milan sembari menggenggam tangan Nara. Kamilan, sela Nara. Kumohon, tetaplah bersamaku. Milan menatap sendu wajah cantik itu. Aku tidak bisa. Hiduplah dengan baik. Sampai jumpa. Pamit Nara melepaskan tangan Milan, lalu melangkah cepat ke arah mobil. Hati Milan terasa tersayat sembilu. Untuk kesekian kalinya, dia mendapatkan penolakan dari Nara. Rasanya ada beban jutaan ton menekan hatinya, membuatnya tak bisa bernapas. Dia benar-benar diambang putus asa untuk meyakinkan cintanya. Jangan pergi. Panggil Nara dengan suara bergetar, menahan tangis. Namun Nara terus saja melangkah, semakin menjauh darinya. Berhenti! Suara Milan mulai meninggi. Lagi, Nara tak menghentikan langkahnya. Ia semakin menjauh, membuat Milan semakin frustasi. Nara putri, kau tidak ingat petuah suami istri? Teriak Milan. Petuah suami istri? Istri harus menuruti perkataan suaminya. Dan aku suamimu. Kau harus menuruti yang aku katakan. Kau tidak boleh kemanapun tanpa izinku. Dan aku tidak mengizinkanmu untuk pergi jauh dariku. Teriak Milan. Sudah tidak tahu bagaimana lagi harus menghentikan Nara. Hingga langkah terakhirnya hanya mengucapkan petuah yang selalu ia berikan pada Nara. Nara tersentak. Tubuhnya seketika membatu di tempat. Air matanya telah turun bercucuran deras. Hatinya terlemas kuat. Iya benar, lelaki itu masih suaminya. Kini dia di dalam persimpangan. Ia dilema, kembali atau pergi. Haruskah dia berbalik pada Milan dan mengikuti petuah itu? Untuk beberapa saat, Nara terdiam, mengambil keputusan.
Lalu ia mengusap air mata yang membasahi pipinya. Maafkan aku, bati Nara dalam hati. Setelahnya kembali melangkah pergi. Milan tersentak. Nara tidak berbalik dan kembali padanya. Nara! Panggil Milan, berlari untuk menghentikan Nara yang membuka pintu mobil lalu masuk. Jangan pergi! Panggilnya sembari menepuk kaca mobil. Milan semakin putus asa. Mobil itu mulai memacu. Sedangkan Nara hanya tertunduk menyembunyikan wajahnya. Air matanya terus tumpah. Hatinya sakit saat mengabaikan pemuda itu. Jangan pergi! Teriak Milan saat dia tidak dapat menghentikan mobil yang telah melaju itu. Milan mematung di tempat. Setitik bulir cairan jatuh membasahi pipinya. Akhirnya, perempuan yang ia cintai itu pergi lagi darinya. Perasaannya hancur. Benar-benar tak ada kesempatan kedua untuknya.